Halo Sobat Nuklir, kembali lagi bersama saya Nimade Yuktika Muragali Prinswari. Kali ini podcast Poltek Nuklir hadir kembali untuk menyajikan konten kreatif dan edukatif untuk kalian semua. Khususnya di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Di sini ada sosok yang sedang menjadi trending topik belakangan ini di Poltek Nuklir. Siapa lagi kalau bukan Direktur Poltek Nuklir Indonesia, yaitu Bapak Dr. Engineer Zainal Arif STMT. Ya. Halo Pak Zainal, gimana kabarnya Pak? Halo, baik. Terima kasih Mbak Gali. Jadi Bapak Zainal hadir kali ini bersama kita semua di sini menemani kita semua untuk menjawab rasa penasaran kalian akan background dan bagaimana sih sosok Pak Zainal Arif Oke. seperti itu. Jadi kita kayak menggali dan mengupas Hmm, hmm. sosok Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Ya. Nah, saya maklum sih Pak, Hmm. bagaimana orang-orang tidak penasaran dengan sosok Bapak. Sedangkan saya sendiri yang sebelum ini melakukan sedikit riset tentang Bapak. Oke. Jadi seperti tertarik dengan background Bapak karena bagaimana tidak Bapak sudah memulai karir profesional di bidang Hmm. manajerial pendidikan itu dari semenjak tahun 1999 sebelum saya lahir Ya, ya. sebagai kepala UPT Spare Part Spare Part Center, Center ya, iya. masih ingat. Dan pada tahun 2013 hingga 2021 Bapak menjabat sebagai Direktur PENS, Ya, betul. Politeknik Elektronika Elektronika Negeri Negeri Surabaya. Surabaya. Iya, benar. Nah, untuk pembahasan hari ini Pak, Oke. bagaimana sih masa kecil yang bisa membentuk Bapak menjadi sosok yang luar biasa seperti sekarang ini? Masa kecil ya. Iya. Masa kecil ini apa ya, sangat dinamis gitu ya Mbak ya. Kalau boleh dibilang ya. Penuh penuh warna Oke. ya. Penuh warna dan juga penuh apa, kalau boleh dibilang ya, di situ ada nilai perjuangan, kemudian di situ juga ada nilai nakal ya. Bahkan mungkin sering nakalnya mungkin ya. Ya Pak ini yang Zainal juga sering nakal ya dulu waktu kecil ya? dan bahkan mungkin boleh dibilang ya sering merepotkan apa orang tua gitu ya, karena komplain dari tetangga karena kenakalan kita itu. Ya tapi itu akhirnya yang membuat kita menjadi apa, lebih apa namanya, lebih menyadari bahwa kita ini ke depan tentu juga harus berbuat baik untuk membalas apa yang sudah kita lakukan. Bukan membalas ya, tapi artinya membayar dengan kebaikan gitu ya. Kompensasi. Nah, kompensasi boleh dibilang begitu ya. Dan itu mungkin boleh diceritakan detailnya Pak, masa kecil yang mempunyai unforgettable gitu buat Bapak sampai saat ini. Iya. Itu gimana sih Pak masa kecilnya di tahun berapa mungkin kalau boleh Iya, kasih tahu kisi-kisinya Pak? saya itu ya kalau ini cerita sejarah itu lahir itu di tahun 67 ya. Oh, tahun 67 itu 67. di kampung Surabaya namanya Peneleh ya. Itu di memang pusat Surabaya. Ya, di situ masa kecil di situ main-main dengan ya anak-anak di sana. Ada terkenal namanya makam Peneleh. Makam Peneleh itu makam Belanda. Jadi Oke. makam Belanda yang ada di situ makamnya besar tapi sekarang sudah ditutup dan ini menjadi apa juga pusat tujuan wisata, Mm-mm. wisata religinya orang Belanda zaman dulu yang mau mengunjungi keluarganya di sana. Tapi kalau buat anak-anak di sana bukan buat wisata religi tapi buat main bola di sana itu makam di situ ya. Nah ini ya satu bentuk kenakalan gitu ya. Tapi kenakalan yang apanya penuh warna menggembirakan gitu kalau menurut Out saya. of the box ya Pak tempat Iya. main bolanya. Tapi begitu terus pindah, jadi dari Penileh pindah ke apa namanya di situ ada daerah Kalibokor gitu ya. Ya. Nah di situ ada lapangan berarti kita bisa main bola dengan lapangan yang sesungguhnya gitu ya. Hmm. Nah disitulah saya menghabiskan masa kecil memang apa paling yang lama di situ ya. Jadi mulai dari SD sampai dengan SMA itu tinggal di Kalibokor dan ya bergaul dengan ya teman-teman sebaya di Mm-mm. sana, yang main bola, ya berkelahi, ya apa bersepeda, apapun lah kegiatan anak-anak di sana. Cuman di situ memang ada satu momen yang membuat apa titik balik begitu ya. Mungkin karena kenakalan ini yang saya menganggapnya itu
ini sudah keterlaluan itu. Sehingga saya harus berubah. Ya, meskipun perubahan itu tidak sekaligus ya, tapi Mm-mm. mengapa berubah? Karena pada saat itu main dulu pernah ada keong ya. Keong itu sejenis hewan. Ya inilah keong itu ya. Iya. Jadi begitu dimasukkan di kubangan air, yang keluar pertama itu yang juara. Ya, jadi mendapatkan hadiah apa ya? Keongnya punya lawan-lawan mainnya itu diambil, sehingga semakin banyaklah ini harta kita berupa keong itu. Ini Nah, informasi baru sih buat saya sebagai ini anak ya kelahiran ini 2000 mainan ya, Pak. mainan orang-orang tua sekarang, anak-anak muda dulu. Nah, apa yang membuat menjadi saya berpikir harus berubah itu ya. Di situ pada saat ada satu permainan keong itu tadi di lapangan gitu ya. Saya mau ikut di situ. Tapi nggak boleh sama rombongan. Di situ ada satu istilahnya itu satu kubangan, di situ ada 5 pemain. Saya mau ikut. Nggak boleh. Saya mau ikut. Nggak boleh, ini sudah penuh. Karena merasa nggak diperhatikan, terus merasa jengkel gitu ya. Iya, Kalau bahasa sana itu mangkel gitu. Jadi mangkal. kurang enak kalau nggak dibahasakan secara daerah gitu ya. Mangkel gitu ya. Mangkel akhirnya apa? Saya mengambil batu waktu itu. Maksud maksud saya itu mau supaya permainan itu bubar Oh, gitu ya. wow, iya, Pak. Wes karena saya nggak boleh main, ya sudah bubarin aja. Tapi cara membubarkannya saya mau ngambil batu, saya mau lemparkan ke kubangan itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya mau lemparkan ke kubangan itu, ternyata tidak masuk ke kubangan, tapi kena kepala salah satu pemain. Waduh, Nah, panik dia ada, Pak. dan itu sudah di luar prediksi saya, dan ya saya sendiri juga kaget. Sampai ya berdarah kan, kena batu itu. Batunya lumayan. Akhirnya ya karena masih kecil waktu itu ya, takut ya. Takut itu lari saya. Lari ke rumahnya Bude waktu itu kan. Bude dekat di situ. Sembunyi di situ. Sembunyi sampai malam. Itu acaranya acara permainannya itu sore. Begitu saya lempar terus kena kepala terus berdarah, lari saya sampai malam. Malam itu dicari sama ibu. Bu, karena apa? Didatangi, istilahnya itu dilabrak. Dilabrak itu ya dikomplain sama tetangga yang anaknya ini bocor itu kepalanya itu. Ya namanya anak kecil ya waktu itu ya dihajar sama ibu. Terus diajak ke rumahnya ini yang terkena lempar itu tadi, ya harus minta maaf gitu. Oke lah, kita minta maaf. Nah, ya sejak saat itu kita merasa iki kenemenan. Kenemenan itu keterlaluan gitu ya. Keterlaluan. Nakal ya nakal tapi ojo nemen-nemen gitu ya. Nakal ya nakal tapi jangan keterlaluan lah gitu ya. Itu ya akhirnya mulailah itu melandai gitu ya. Melandai sejalan dengan Melandai itu, gitu ya. melandai, tapi ya masih aja nakal ya berkelahi ya masih, cuman melandai tidak secara sengaja terus mau melempar gitu. Tapi mecahin kaca jendela tetangga juga masih gitu ya. Waduh, Ini iya, Pak. ya itulah saya merasa sangat eh, ya banyak sekali hal-hal yang membuat orang tua terutama ibu ini harus repot ya dengan tingkah saya. Ini yang membuat saya benar-benar sosok seorang ibu ini yang salah satu kunci ya, salah satu kunci keberhasilan, kunci kesuksesan kita ya. Bukan cuma saya tapi juga saya menganggap ini kita semuanya apapun yang kita lakukan mintalah restu kepada orang tua, terutama kepada ibu kita ya. Ini ya alhamdulillah saya sampai tahun 2020 ya itu tetap selalu minta restu pada saat akan melakukan apapun kegiatan yang penting gitu ya. Sampai akhirnya ibu ya meninggal kemarin karena sakit di tahun 2021 itu. Nah, ya itulah boleh dikatakan titik balik gitu ya, Mbak Iya, ya. titik balik Titik dari balik bahwa kita harus ya, lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Jadi mestinya semuanya dari kita ini juga punya titik balik sendiri. Saya titik baliknya katakan itu ya.
Nanti Mbak Galih juga punya satu titik balik. Dan titik balik itu bukan cuma satu aja, mungkin ada lagi, oh ini jadi titik balik lagi, ini jadi titik balik lagi untuk membuat Menjadi apa lebih kita baik. semuanya bisa menjadi lebih baik. Itu Iya. Mbak, Menarik sedikit. banget ya Pak, masa kecilnya. Jadi dari yang saya tangkap itu perbedaan kenakalan anak zaman dulu sama zaman sekarang itu beda Beda. banget ya Kalau Pak. kita nakalnya paling jengkel ya lempar handphonenya ke temannya. Kalau ini dulu ya bisa lempar batu, lempar apapun. Iya, Karena kan sekarang heeh. gadget. Iya, lebih ekstrim Hmm. dan lebih berani dan penuh strategi ya. Saya kira itu ya. Dan mungkin perlu sedikit ditularkan juga ke anak-anak sekarang itu. Jangan Iya, untuk jadi lebih berani jangan mungkin cuman ya. apa main gadget aja lah. Iya. Nah, denger-denger Bapak punya, tadi mumpung kita bahas masa kecil nih Pak, Bapak Hmm. punya panggilan akrab Pak Zar atau Cak Zar ya Pak? Ya ya. Jadi mungkin untuk seterusnya bisa saya panggil Cak Zar atau Pak Zar nih? Boleh, Pak Boleh. Zar boleh, Cak Zar boleh gitu ya. Karena Cak ini kan panggilan Surabaya ya. Iya, khas Surabaya. Saya memang asli dari Surabaya dan Surabaya biasanya dipanggil Cak gitu ya. Iya. Atau boleh dipanggil Pak karena mungkin lihat oh ini sudah tua gitu tapi Enggak dipanggil kok Pak, Pak masih gitu kelihatan ya. kayak 30-an gitu Oh loh iya Pak. makasih. Jadi monggo. Nah, mengapa dipanggil Zar ini ceritanya dulu itu Pak Nuh waktu itu. Heeh. Pak Muhammad Nuh Iya. waktu saya masih bekerja di Pens, beliau beliau waktu itu menjadi direktur Pens ya. Memanggil saya gak enak. Jenengmu iki kedawan manggil Zainal apa manggil Arif. Tak panggil Zar aja ya. Kenapa Zar, Pak? Zar itu kan Zainal Arif ya. Jadi Zar. Oh, nggih Pak, ikut saya Pak. Jadi berawal dari Jadi ngikut ya Pak. iya iya iya. Ya, karena Pak Lu juga merupakan sosok yang saya hormati juga ya, dan ini panggilan juga bagus juga, enggak apa-apa saya sepakat dan dipakai terus sampai sekarang gitu. Benar-benar setuju Pak. Lebih akrab gitu Pak. Iya iya iya. Kesannya lebih approachable. Nah, oke oke. Iya. Jadi apa sih atau siapa sih selain ibu atau mungkin bisa diceritakan juga lebih banyak tentang ibu yang menjadi role model seorang Cak Zar untuk Hmm, mencapai hingga titik saat ini Pak, iya. yang menginspirasi seorang Cak Zar kecil yang nakal. Mungkin bisa diceritakan lebih banyak tentang ibu atau sosok yang lain yang menjadi role model Bapak untuk saat ini. Iya, saya kira sosok ibu lah yang kuat ya. Sosok ibu yang kuat yang mewarnai apa perjalanan ya, Mm-mm. perjalanan karir. Karena ya pertama karena beliau yang melahirkan Mm-mm. kita, kemudian juga merawat mulai dari kecil, bukan cuma merawat bahkan ya seperti saya sampaikan tadi menerima komplain ya dari segala tingkah laku kita yang kurang pas gitu ya, kurang baik yang mengakibatkan orang lain cedera atau orang lain tidak senang dan itu ya dulu itu keluarga berpindah-pindah ya dari Penele kemudian ke istilahnya dulu itu Tembok Sayuran namanya itu di daerah Jalan Tidar terus setelah itu pindah ke Kalibogor dan di setiap tempat itu selalu ada saja yang membuat orang-orang itu komplain ke Iya. ibu sehingga ini yang membuat apa namanya sosok ibu ini nih, apa kuat ya Mm-mm. melekat gitu ya dan menjadi apa namanya sentral bagi saya khususnya untuk ya ke depan itu saya selalu Mm-mm. minta doa restu orang tua terutama doa restu ibu di dalam setiap langkah gitu ya. Mm-mm. Itu saya kira yang memberi warna. Nah, terus kemudian yang kedua tentu juga keluarga sekarang ya. Keluarga tentu juga satu faktor yang mendukung ya langkah kita ke depan apapun dalam kegiatan, dalam karir ya, dalam apapun yang akan kita lakukan. Mm-mm. Selama ini bisa memberikan satu manfaat ya, kita jalan dan kita minta persetujuan dan restu dari semuanya termasuk dari keluarga itu. Ada nggak Pak pesan-pesan dari ibu yang Bapak ingat dan pegang teguh sampai sekarang? Kalau itu sih apa ya? Saya masih belum yang saya ingat adalah bahwa kita harus selalu ya, kita harus selalu minta restu kepada ibu kita. Meskipun sekarang sudah nggak ada ya harus selalu mendoakan beliau
harus selalu mendoakan beliau, eee, karena sejatinya meskipun, eee, beliau di dunia sudah, meninggal, tapi Mhm. sejatinya beliau juga, hidup itu kan abadi sebetulnya ya, Iya. hanya saja berpindah alam gitu ya, Benar-benar setuju, Pak. is in another universe Iya. ya, bener ya? Iya, sekarang kan itu ada Di filmnya alam yang Doctor lawan, Strange. ya tapi kita bukan Doctor Strange ya, Iya. karena ada alam dunia, alam akhirat, kemudian alam, barzakh gitu ya, Iya. atau kebalik ya, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam kubur maksudnya ya, Iya. alam transit, ya, transit kita Mhm. sebelum ke itu, itulah. Eee, Artinya masih selalu ada semacam, apa namanya, perhatian ke kita meskipun kita kadang nggak tahu, tapi sehingga itu yang membuat kita harus selalu menjalin komunikasi dengan cara mendoakan itu Mbak Gali. Oke, Pak. Nah, eee, Bapak kan, juga aktif di berbagai kegiatan sosial yang tidak selalu berhubungan dengan bidang keilmuan Bapak, which is, electronical engineering ya, Pak. Ya, ya. Nah, apakah, hal yang mendorong Bapak untuk terlibat di suatu kegiatan sosial yang bahkan tidak ada hubungannya dengan, hal-hal yang selama ini Bapak tekuni, seperti itu? Ya, saya kira seperti saya sampaikan tadi bahwa kita harus apa, apapun yang kita lakukan itu bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat. Besar kecil nggak usah dipikir dulu ya, yang penting membawa satu kemanfaatan ya. Ini yang kaitannya apabila di luar bidang kita ya. Mhm. Nah, sehingga apapun misalkan, di dalam satu organisasi sosial ya, Mhm. di perkumpulan di kampung ataupun di perkumpulan di organisasi alumni, selama kita bisa memberikan satu, apakah itu sumbangan pemikiran, sumbangan konsep, ataukah, juga implementasi, kalau memang itu bisa kita lakukan ya jalani gitu ya. Jadi jangan memandang hasilnya dulu ya, Pak, ya? Nggak usah, yang penting jalan dulu, obah kalau Mhm. orang orang ya karena bilang itu, "Pokoknya obah," gitu ya. Yang penting jalani gitu ya, yang Ja penting jalani apapun selama kita yakin itu memberikan manfaat, jalan jadi itu gitu. pesan-pesan dari Pak Zainal ya, yang penting obah. Iya. Ya, Oke, lalu kan, Bapak mempunyai rekam jejak yang luar biasa gitu, Pak. Saya tengok dari, rekam jejak Bapak aktif di berbagai kegiatan sosial mmm, dan, kontribusinya di bidang pendidikan juga. Nah, apa sih moto hidup Bapak sehingga Bapak berhasil menjalani, hidup yang saya bisa bilang remarkable gitu, Pak, untuk suatu individu ya? mmm. Ya, saya kira kalau dikatakan berhasil, mungkin kita kan belum selesai ya, Mbak, kita Iya, kan belum belum selesai. selesai. Artinya seperti saya sampaikan tadi, pokok obah tadi yang penting kita jalan, ya. Perkara berhasil atau tidak itu kan orang lain yang melihat. Mhm. Kita pencapaian kita kan kadang ukurannya apa pencapaian kita? Kalau kewajiban kita sekarang di mana kita itu ditugaskan, di mana kita ditempatkan, ya itulah apa yang maksimal yang bisa kita berikan, gitu ya. Perkara keberhasilan atau kesuksesan atau capaian ini ada tersendiri yang melihat. Cuman dari sisi kita sebagai pelaksananya, ya yang penting apa yang sekarang harus kita lakukan untuk ke depan lebih baik lagi, ya itu tetap kita jalani itu. Tapi tentu ini ya harus apa namanya ya kerja tim semuanya gitu ya, kerja tim semuanya. Saya Jadi kira itu Mbak ya. iya itu ya, yang penting dijalani dan jangan lupa kita tidak bekerja sendiri. Iya Harus jelas ada harus. harus Terus ada satu apalagi kita harus kerja, ini selalu saya tekankan ya, ya selama saya di manajerial itu kerja keras ya, mhm, kemudian kerja cerdas, kerja ikhlas, ya. terus kerja tuntas. Jadi Waduh, 4 as itu tadi ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tuntaskan. Kalau untuk mahasiswa ya gitu, belajarlah dengan keras, belajarlah kerjakan dengan juga. cerdas, belajar ikhlas, tuntaskan. Kenapa? Karena ini mendapatkan tugas dari orang tua untuk belajar. Mhm, Ya tuntaskan belajarnya sampai dengan lulus. Gitu. Setelah lulus berarti ada lagi tugas ke depan yang harus diselesaikan apa? Ya berkarir. Ya. iya bener. Berkarirlah ya di mana saja, apa saja, yang penting tadi bisa memberikan manfaat.
Ya, betul, Pak. gitu. Semoga nanti saya sendiri juga bisa tuntas Amin, dalam amin, amin, dalam menempuh perkuliahan ya, Pak. amin. Nah, lalu tadi Bapak banyak cerita tentang keluarga yang Mhm, tidak lepas perannya dalam karir Bapak seperti itu. iya. Nah, dari pandangan Bapak sendiri nih, perspektif Bapak sendiri, bagaimana sih Bapak melihat peran keluarga dalam perjalanan karir Bapak selama ini? Mungkin bisa diceritakan lebih banyak, Pak. Iya, seperti tadi saya sampaikan kita nggak bisa bekerja sendiri termasuk di dalamnya adalah faktor keluarga, itu sangat mendukung. Karena bagaimanapun setelah kita bekerja itu di luar kan kembalinya ya ke keluarga, di mana di situ kita kadang sharing ya, Mhm. berbagi cerita, berbagi informasi, kemudian kadang juga minta masukan gitu ya. Hanya peran di situ, sangat besar terutama di dalam hal mendukung, kesuksesan kita ke depan. Misalkan kalau saya mau berkarir di sini bagaimana ya, kalau misalkan tidak di dalam keluarga ini ada ketidaksetujuan tentu kita Mhm. juga nggak dengan rasa ndak enak juga untuk Iya. melakukan satu pekerjaan itu ya. Nah, karenanya sangat penting lah ini satu suara begitu ya, di Iya. dalam keluarga itu satu suara untuk misalkan karir kita ke depan seperti apa gitu ya. Nah, tentu ini kita bekerjanya juga dengan nyaman Mhm. ya, terus bisa dengan rasa kita bisa maksimal juga. Nah, Iya. saya kira itu. Jadi poin pentingnya adalah dukungan keluarga sangat penting Mhm. dalam hal ini. Jadi Bapak menganggap keluarga sebagai sebuah tim dan Termasuk tim juga, termasuk restu tim. keluarga sangat penting ya Jadi untuk Bapak? tim kerja itu ada tim yang memang di tempat kita Mhm. kerja, ada tim, pendukung yang memperkuat pondasi kita. Iya, Nah, saya betul. kira di situlah letak, Peran keluarga keluarga. itu. Iya. Oke. Emang saya jadi dapat insight-insight baru nih, Oh Pak. gitu ya? Sebenarnya saya, mungkin ini bisa jadi insight juga buat teman-teman yang kan kita masih sering, kurang menyadari peran keluarga gitu yang Mmm, sebenarnya sebegitu pentingnya untuk nah, ya, mungkin bisa dibilang segala aspek satu kehidupan ya. lagi dong, teman, Iya. karena mungkin, adik-adik mahasiswa ini posisinya kan jauh ya, Iya, terus bagaimana bener. kita, komunikasi atau minta, dukungan. Per telepon kan bisa, atau WA, atau Mhm. video call. Ini yang penting ada interaksi, ada penyampaian informasi, terus ada umpan balik. Nah, ini yang itu, saya kira perlu dilakukan. Oke, baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak, mungkin bisa diceritakan mengenai perjalanan karir dan pendidikan kali ini, Pak. Mhm, Pendidikan, seorang Cak Zar. Cak Zar kecil yang sudah menjadi Pak Zainal Arif seperti iya, sekarang ini. pendidikan mulai dari SD ya, Mbak, ya? Iya. SD itu saya tahun berapa ya, eee, 70, SD itu kan 6 tahun, Mhm. jadi 73 sampai 79 Iya, ya, benar 79 banget. lulus SD. Iya. Setelah itu masuk SMP. SD saya di SD Muhammadiyah ya, kemudian SMP masuk di SMP Negeri 12 ya, Mhm. lulus tahun 82, kemudian masuk di SMPP Negeri. SMPP itu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Jadi semacam pilot project untuk SMA negeri. Iya. Cuman sekarang sudah berganti menjadi SMA 16. Nah, setelah itu lulus 85, kemudian kuliah. Kuliah pun saya nggak langsung S1. Jadi ini juga cerita bahwa saya ini dari diploma Mhm. D3 dulu. Masuk karena masuk ke S1 nggak diterima, Mhm. kemudian masuk di D3 ITS waktu itu, Teknik Elektro, masuk 85 lulus di 88. Kemudian mau lanjut harus cari pengalaman bekerja dulu. Iya. Ya, jadi memang aturannya seperti itu dulu, sehingga 88 sampai 89 saya bekerja, Mhm. juga waktu itu Pens baru buka. Saya masuk di situ dan ini juga satu pengalaman yang bagus, saya bekerja melayani expert dari Jepang. Oh. Sehingga untuk membuat materi ajar. Mhm. Nah, di situ kan saya sekaligus juga belajar di situ. Nah, setelah itu 89 baru lanjut ke S1. Lanjut S1, lulus di 93 ya. Dan itu sudah mulai bekerja ya sebagai masih sebagai asisten waktu itu. Karena kan belum belum S1 ya. Begitu lulus S1 langsung jadi dosen. Jadi dosen
Ya berjalan terus sampai lanjut ke S2 di 2003. 2003 lanjut S2 ITS ya, lulus 2005, terus di ditugaskan di sekretaris unit penelitian waktu itu. Kemudian ada kesempatan lanjut S3. Jadi 2008 saya berangkat ke Jepang di Nara Institute of Science and Technology. Itu selama 3 tahun. Ya, ini yang perjuangan juga gitu ya. Karena saya sendirian di sana, keluarga nggak ikut. Karena saya tawari, ini sampean melok ya. Sampean keluarga mau ikut ke Jepang atau saya yang pulang setahun sekali atau setahun kadang 2 kali ya, numpang di conference kalau ada di Indonesia, saya izin sekalian pulang gitu ya. Akhirnya sepakat keluarga di Indonesia aja, saya yang berangkat. Ini karena ya anak-anak waktu itu kan kegiatan sekolah segala macam itu agak repot juga kalau harus ditinggalkan dan mulai lagi di Jepang. Ya akhirnya sepakat itu sampai lulus 2011 ya, 2011. Nah, begitu lulus menjadi ketua Departemen Teknik Elektro di PENS ya. Kemudian 2013 ya ditugaskan ya, dipercaya sebagai direktur di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sampai 2017 untuk periode pertama. Kemudian lanjut di periode kedua 2017 sampai 2021 ya, untuk periode kedua. Nah, di situ ya banyak pembelajaran lah yang bisa saya dapatkan di situ ya. Bagaimana mengelola satu perguruan tinggi, mengelola suatu entitas dengan keberagaman sumber daya yang ada gitu ya. Sampai kita mencapai apa yang menjadi visi dari perguruan tinggi itu. Itu, Berarti Mbak. menarik banget nih Pak. Berarti Bapak sebenarnya anak vokasi dan Ya, anak vokasi saya. Ya, betul. yang bisa menjadi inspirasi untuk Hmm, mahasiswa hmm, politeknik juga betul. tentunya Pak. Dan Sebagai ini anak selalu saya vokasi. tekan, saya memang dari vokasi, mengapa Iya. ya? Karena dari D3 saya, gitu. Mm-mm. Jadi jangan jangan kecil hati kalau masuk di politeknik ya, karena justru politeknik ini punya kekuatan di dalam skillnya ya. Iya. Mengapa? Karena di situ ada porsi untuk praktikum yang kita berikan di situ yang memang lebih daripada untuk yang akademik. Nah, itu. Jadi pengalaman ya Pak. Iya, ya betul. Pengalamannya. Oke. Nah, pada saat ini Bapak menjabat sebagai Direktur Politeknik Nuklir Mm-mm. Politeknik Teknologi Nuklir Iya, Indonesia. iya. Mungkin bisa diceritakan apa yang membuat seorang Pak Zainal gitu Hmm. tertarik atau terpanggil untuk menjadi bagian dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dan bahkan memimpin Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Ya. Jadi pertama begini, saya ya tentu punya pengalaman ya mengelola perguruan tinggi, Ya. dalam hal ini politeknik. Kemudian masa saya mengelola di PENS itu juga sudah 2 periode. Nah, Ya. sehingga pada saat itu saya kembali menjadi dosen ya, ya mengajar, kemudian meneliti pengabdian masyarakat Tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian ada apa permintaan ya untuk mengelola politeknik ini ya. Dan kalau untuk pengelolaan memang dari sisi background keilmuan ini saya kira bisa dari mana aja. Sorry. Yang penting paham bagaimana mengelola, apa yang dibutuhkan suatu perguruan tinggi vokasi ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya, di dalam hal SDM-nya, kemudian di dalam hal mutunya, kemudian di dalam hal daya saingnya. Nah, ini ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi ya. Nah, tentu untuk pemenuhan itu juga tidak bisa instan ya, ada butuh waktu, terutama yang untuk terkait dengan sumber daya ya. Ini kan ada proses di situ. Pendidikan adalah proses, jadi bukan satu hal yang instan seperti kopi yang sudah disediakan ini gitu. Iya. Ya, itu Mbak. Oke Pak. Jadi selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak melihat Poltek Nuklir sebagai sebuah perguruan tinggi yang ada saat ini, baik itu dari segi potensinya, kelemahannya, kekuatannya, itu Hmm. kalau dari Pak Zainal sendiri bagaimana sih Bapak melihatnya? Ya sebetulnya kalau dari pondasi
Politeknik Nuklir ini sudah kuat ya, Iya, betul. sudah kuat. Karena kan mulai dari awal ya, dari 85 Betul. itu pendidikan ahli teknologi nuklir, kemudian ini berjalan ya, apapun bentuknya ini, tapi sudah dari awal dimulai Iya. sampai kemudian menjadi satu sekolah tinggi ya, yang kemudian di 21 kemarin bertransformasi menjadi politeknik. Nah, yang berbeda adalah pola pengaturan ya, pengelolaannya yang berbeda. Iya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk suatu politeknik ini bisa menjadi satu perguruan tinggi vokasi yang berdaya saing. Berdaya saing ditargetkan berdaya saing global, bukan hanya nasional, tapi global. Berarti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti kita harus memotret ya, memotret diri kita atau memotret institusi kita ini seperti apa. Misalkan dari sisi sumber dayanya, kemudian dari sisi akademiknya, kemudian dari sisi prestasi kemahasiswaannya, kemudian dari sisi infrastrukturnya, terus dari sisi kerjasamanya. Ada banyak faktor di situ ya, di dalam pengelolaan perguruan tinggi ini yang bisa menunjang untuk politeknik yang berdaya saing global. Ya, apa yang dibutuhkan itu? Akreditasi itu harus satu faktor yang penting. Nah, untuk pemenuhan akreditasi apa? Nah, kita lihat kriterianya ini harus dipenuhi. Nah, ini sekarang termasuk Poltek ini juga sedang melakukan proses untuk reakreditasi dan ini semua pasukan sudah Sudah pasang dikerahkan badan gitu, nih ya. bukan cuma pasang badan sudah Jalan. bukan cuma pasang badan aja sudah gerak jalan. Iya. Itu untuk memang mempersiapkan itu karena itu adalah hal yang penting ya, akreditasi itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah mutu dari SDM yang harus untuk selalu ditingkatkan ya. Karena itu juga menjadi satu faktor. Misalkan berapa banyak dosen kita yang sudah S3 ya dibanding dengan total dosen. Ini juga menjadi satu instrumen penilaian ya. Dan prestasi kemahasiswaan nasional apa saja. Ini yang harus ditingkatkan. Karenanya saya minta supaya pertama peningkatan kompetensi apapun, misalkan dari bahasa Inggris ya. Kemudian dari kompetensi di bidang tekniknya ya, sesuai dengan prodinya gitu. Kemudian setelah itu apa? Test drive juga. Kita test drive. Test drive itu ikutkan ke kompetisi nasional, kompetisi internasional. Supaya ya tahu kita sampai seberapa kita itu levelnya itu ya di dalam nasional atau bahkan di dalam internasional. Nah, sehingga kita bisa tahu sejauh mana harus melompat. Apa kita cukup jalan saja atau kita harus lari atau kita harus naik motor. Nah, itu kecepatannya itu. Oke, menarik Pak. Nah, ini mungkin karena akan ditonton oleh adik-adik yang mau masuk ke Poltek Nuklir nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak mengenai tadi selain strategi yang sudah Bapak terangkan, strategi-strategi yang baru dan tentunya menarik dan out of the box mungkin yang bisa menjelaskan atau menggambarkan untuk adik-adik kedepannya bagaimana sih mereka nanti beruntungnya akan diterima di Poltek Nuklir seperti itu. Ya, Mungkin bisa kita lihat dari strategi-strategi apa yang akan Bapak luncurkan untuk Poltek Nuklir. Oke. Jadi yang pertama adalah tentunya untuk Poltek Nuklir sendiri itu kita melakukan branding. Branding, jadi kita sosialisasikan lebih luas lagi nasional ataupun internasional bahwa Politeknik Nuklir itu seperti ini ya. Seperti ini itu maksudnya dari sisi akademiknya, kemudian dari sisi prestasi kemahasiswaannya ya, kemudian dari sisi fasilitasnya yang memang berbeda dengan yang lainnya yang ada. Artinya kita lebih spesifik ya, meskipun juga ada yang prodi umum yang mendukung, tapi kita ada satu prodi yang spesifik yang terkait dengan teknologi nuklir. Karena itu Poltek Nuklir adalah perguruan tinggi vokasi yang mengembangkan proses pendidikan di bidang teknologi nuklir. Nah, itu yang satu hal yang spesifik yang ini bisa menjadi unggulan. Sehingga kalau kita ingin sesuatu yang kuat, carilah yang ini yang sesuatu yang memang bisa diunggulkan atau yang berbeda dari yang lain. Identitas kita punya nuklir, ya. Itu kan berbeda dari yang lain. Ya, nah, sekarang bagaimana
adalah menguatkannya. Itu yang menjadi PR bersama gitu ya. Terutama dari perguruan tinggi menguatkan bagaimana teknologi nuklir ini bisa berkembang dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, tentu dengan adik-adik mahasiswa ataupun juga para calon mahasiswa yang ingin memperdalam terkait dengan teknologi nuklir dan teknologi pendukungnya, ya. Ini saya kira tempat yang tepat untuk belajar adalah di Politeknik Teknologi Nuklir. Ya. Iya, Gitu. betul. Dan saya kira ini apapun yang kita lakukan, yang penting kita yakini dengan benar dan ini bisa membawa manfaat. Ya. Jalan aja dulu, jalan aja. Saya kira itu. Iya, betul. Jadi itu ya Pak, nanti kita di sini bahkan sudah pasang badan dan siap gerak jalan untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global, bukan Ya. hanya nasional. Ya, ya. Tapi untuk itu ya butuh perjuangan Iya, besar. step by step Betul. ya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan penutup kita nih untuk hari ini Pak. Apa sih harapan Bapak untuk Sivitas Akademika Poltek Nuklir? Seperti itu Pak. Mungkin bisa disampaikan lewat podcast ini. Ya, harapan untuk seluruh Sivitas Akademik Poltek Nuklir. Sivitas akademik itu ya meliputi dari dosen, kemudian para tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan, kemudian juga para mahasiswa. Ini saya kira satu entitas kebersamaan yang kuat, yang bersama-sama bisa menciptakan budaya akademis yang kondusif. Ya. Akademis yang kondusif ini, lingkungan yang ada ini mendukung untuk proses belajar yang lebih baik. Ya. Jadi dari dosennya mendukung dengan proses pembelajaran yang baik, dengan tenaga kependidikannya yang memberikan layanan dalam bidang pendidikan yang baik, kemudian disambut dengan ini minat belajar dari para mahasiswa yang baik juga ya, sehingga semua yang baik-baik ini akan bisa mengerucut menjadi satu hal yang kuat di situ untuk mencapai tujuan tadi. Betul, ya, ya betul. Nah, semuanya nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara podcast Poltek Nuklir episode kali ini. Demikian ya ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang santai kita sama Pak Zar ya. Oke, saya panggil Pak Zar biar akrab aja ya Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau jargon dulu nih Pak. Jargon yang khas Bapak untuk Poltek Nuklir, yaitu Poltek Nuklir itu kami. Gitu. Sambil melapangkan tangan mungkin Pak. Siap. Oke, jadi kita mulai di hitungan ketiga ya Pak. 1, 2, 3, Poltek Nuklir itu kami. Jadi see you next time semuanya. Terima kasih.